Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Putri Maulani dengan NIM 101250885 dari program studi S1 Manajemen di Gitec University. Video ini saya buat dalam rangka untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Nah, jadi di sini saya akan membahas hakikat diri kita sebagai manusia dari sudut pandang Islam, yaitu mengenai potensi manusia dan aktualisasinya. Menurut Islam, setiap anak yang lahir ke dunia membawa fitrah, sebuah potensi suci yang merupakan bekal berupa kemampuan, daya, dan kesanggupan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Potensi ini meliputi akal, indera, anggota badan, dan nafsu. Kesempurnaan manusia terletak pada kelengkapan potensi ini. Namun, fitrah ini adalah pedang bermata dua. Ia merupakan potensi untuk menjadi baik dan sekaligus potensi untuk menjadi buruk atau jahat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, setiap anak yang dilahirkan adalah fitrah suci, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya seorang Yahudi, Nasrani, dan Masyudi. Ini merupakan bahwa meskipun kita lahir suci, pengembangan potensi ini sangat bergantung pada bimbingan. Faktor pembentukan kepribadian. Pengembangan kepribadian kita dipengaruhi oleh dua faktor besar. Pertama, faktor internal, yaitu bawaan genetik dari lahir. Jika orang tuanya pemarah, kemungkinan anaknya juga mudah marah. Kedua, faktor eksternal, yaitu pengaruh lingkungan. Tiga lingkungan krusial yang membentuk kita adalah keluarga, sekolah, dan masyarakat. Lalu, tiga pilar pendidikan. Yang pertama, keluarga pondasi akhlak. Keluarga adalah lembaga hidup manusia, tempat menanamkan dasar akhlak, akidah, dan syariah agama. Peran orang tua sangat penting untuk memberikan didikan bersumber dari ajaran agama. Orang tua memiliki tanggung jawab utama untuk membina rohani anak, yaitu menanamkan keimanan sebagai pangkal tolak ketakwaan, diikuti dengan pelaksanaan ibadah dan penanaman akhlak. Metode paling efektif di keluarga adalah memberi contoh yang baik dan menciptakan suasana akrab, menyenangkan, dan penuh kasih sayang. Kurangnya perhatian dapat menyebabkan ketidakseimbangan pada jiwa anak. Bahkan, dalam hal hukuman, Imam Al-Ghazali mengajarkan bahwa kita tidak boleh cepat-cepat menghukum anak yang salah, tetapi diberikan dahulu kesempatan untuk memperbaiki diri dari kesalahannya, agar ia menghormati dirinya dan merasakan akibat perbuatannya. 2. Sekolah wadah formal. Setelah keluarga, anak memasuki lingkungan sekolah, yaitu lingkungan formal yang serba teratur dan penuh aturan. Sekolah bertugas meneruskan pembinaan yang telah diletakkan di keluarga dan meluruskan kebiasaan yang kurang baik. Materi pendidikan agama di sekolah disampaikan oleh tenaga profesional, namun praktik pengalamannya tidak seluas di keluarga. Oleh karena itu, sinergi antara rumah dan sekolah sangat penting. Yang ketiga, masyarakat lingkungan sosial. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Kehidupan dan pergaulan anak di masyarakat sangat dibutuhkan untuk membentuk kepribadian sosialnya. Orang tua harus selalu waspada dan mengontrol teman pergaulan anak, karena perbuatan yang tidak baik mudah menular. Lingkungan masyarakat yang jahat dapat membawa pengaruh negatif yang besar pada perkataan maupun tingkah laku anak. Untuk mengatasinya, seperti pendidikan non-formal seperti pengajian, majelis taklim, atau pesantren adalah wadah yang tepat untuk memanfaatkan agama dan memperoleh pergaulan yang sehat. Lalu pengembangan kreativitas melalui permainan.
Potensi tidak dapat dipisahkan dari kreativitas, yaitu kemampuan untuk membentuk kombinasi baru berdasarkan informasi yang ada. Pilar pemikiran kreatif yang paling penting adalah permainan anak-anak. Bermain adalah kebutuhan biologis dan psikologis bagi anak. Ia mampu mengembangkan kognitif, psikomotif, dan afektif. Bahkan dalam Islam, kita dianjurkan untuk mengajari anak memanah dan berenang. Sebagaimana dikatakan Imam Al-Ghazali, melarang anak-anak bermain dan memaksanya belajar terus akan mematikan hati anak-anak dan merusak kecerdasannya. Lalu yang terakhir ada fase pendidikan anak dalam Islam. Proses pendidikan Islam berlangsung sepanjang hidup, sejak masa Al-Mahdi, kandungan hingga liang lahat. Nah, yang pertama, pendidikan dalam kandungan. Fokus pada pemenuhan hak anak untuk meningkatkan potensi fisik, intelektual, dan spiritual. Lalu yang kedua, masa bayi dari 0 hingga 2 tahun, melibatkan sunnah seperti adzan atau iqamat, pemberian nama dan akikah. Yang ketiga, masa kanak-kanak atau prasekolah, usia paling subur untuk menanamkan rasa agama di mana teladan orang tua adalah guru utama. Nah, yang terakhir, usia balik, masa wajib menjalankan syariat Islam. Orang tua perlu mengkomunikasikan dan membangun pemahaman anak pada aspek syariah, kesehatan, dan psikologi. Jadi, manusia adalah makhluk yang dinamis dan perkembangannya dipengaruhi oleh lingkungan, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Seorang pendidik, baik itu orang tua maupun guru, bertanggung jawab penuh untuk mengarahkan dan membantu perkembangan anak agar mencapai tingkat kedewasaan, mampu berdiri sendiri, dan melaksanakan tugas mulianya sebagai hamba Allah dan khalifah Allah. Semoga kita bisa membantu mendesain lingkungan terbaik agar potensi anak kita terrealitas sempurna. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.